Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin, amma ba'd. Insyaallah taala setelah membaca muqaddimah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu nahwu, yaitu di mu'rab dan mabni. Pagi tadi ya qadarullah ada kendala di Zoom yang hanya berdurasi 45 menit. Insya Allah malam hari ini kita tuntaskan apa yang perlu kita bahas. Nah, kita akan melengkapi pembahasan sebelumnya. Ya. Kita sampaikan bahwa asal fi'il adalah mabni. Nah, asal fi'il adalah mabni. Meskipun nantinya ada fi'il yang mu'rab, tapi jumlahnya sedikit. Ya, fi'il mabni. Fi'il itu ada tiga jenis. Pertama fi'il madin, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ya, ini menurut madhab Basrah. Kemudian fi'il madin, semua fi'il madin itu mabni. Semua fi'il madin mabni. Tidak ada ceritanya fi'il madin mu'rab. Tidak ada. Ya. Kemudian kedua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini kebanyakan dia mu'rab. Ya. Di antara tiga jenis fi'il ini hanya fi'il mudhari' saja yang mu'rab. Ya. Kalau kita ditinjau dari segi asal fi'il mudhari', iya, fi'il mudhari' asalnya adalah mu'rab. Hanya sedikit sekali yang mabni. Fi'il mudhari' itu mabni ketika dia digandengkan dengan nun taukid dan nun niswah. Nah, kalau fi'il mudhari' digandengkan dengan dua ini, maka dia mabni. Adapun sisanya fi'il mudhari' mu'rab, ya dikenai i'rab, ya. Dia bisa kemasukan amil rafa', bisa kemasukan amil nasab, dan bisa kemasukan amil jazm. Ya, nanti i'rabnya bukan pakai i'rab mahal, enggak, tapi dia pakai al-i'rab al-lafzi. Nah, kemudian fi'il amr. Fi'il amr ini, oh ya, fi'il madin itu dia menunjukkan waktu lampau ya. Kalau fi'il mudhari' itu bisa menunjukkan waktu hal sekarang maupun istiqbal, masa yang akan datang. Nah, kemudian untuk fi'il amr itu dari segi makna dia adalah kata kerja yang bersifat perintah, ya. Dan dia berlaku untuk istiqbal, berlaku untuk masa yang akan datang, memberi perintah untuk masa yang akan datang. Dan fi'il amr ini dari awal peletakannya menurut madhab Basrah dia adalah mabni. Fi'il amr itu mabni, ya. Meskipun dia diambil dari fi'il mudhari' tapi dia mabni. Ya, seluruh fi'il amr mabni. Ya. Mabniun ala as-sukun, mabniun ala hadfi an-nun, atau mabniun ala hadfi harfil illah. Nah, jadi dia mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dia dibina dengan apa yang dijazam oleh fi'il mudhari' dengannya. Nah, jadi itu. Ya, itu sekilas tentang fi'il madin, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Kemudian kita masuk ke materi kita. Fi'il mabni yang pertama fi'il madin, yang kedua fi'il amr. Nah, di sini penulis mendahulukan amr dari mudhari' karena amr itu seluruhnya adalah mabni. Fi'il madin seluruhnya mabni. Kedua, fi'il amr
seluruhnya mabni. Ya. Kemudian fiil ketiga fiil mudhari'. Nah, fiil mudhari' ini diakhirkan karena memang fiil mudhari' ini hanya sedikit yang mabni, makanya diakhirkan oleh penulis. Sisanya mu'rab. Fiil mudhari' yang mabni itu sedikit. Ya, jika dia bertemu dengan nun taukid. Apa itu nun taukid? Nun taukid yang bersifat penekanan. Contohnya apa? Ntar kita beralih layar dulu. Kita lanjutkan. Nah, nun taukid ya, fi'il mudhari yang dihubungkan dengan nun taukid. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan la adhabanna ilal masjid. Nah, la adhabanna ilal masjid. Sekarang kita perhatikan. Perhatikan adhabanna. Ini sebelum kemasukan nun taukid dan lam taukid asalnya adalah adhabu. Kemudian kita berikan nun taukid untuk memberikan penekanan. La adhabanna artinya adalah sungguh. Sungguh aku akan pergi ke masjid. Jadi ada penekanan di situ dengan kemasukan nun taukid. Nun taukid itu adalah nun yang bertasydid sini ya. Nun yang bertasydid di sini. Nun taukid as-saqilah ya. Ya nanti kita akan bahas nun taukid as-saqilah dan al-khafifah. Nah, jadi di sini ada penekanan. Jadi teman-teman kalau dapati nun taukid di sini ya, nun taukid di sini dia pasti dihubungkan dengan fi'il mudhari' ya. Tidak ada ceritanya fi'il madhi dihubungkan dengan nun taukid. Jadi yang dikenai nun taukid itu hanya fi'il mudhari'. La adhabanna. Maka fi'il mudhari' di sini mabni ya, mabni. Dia mabniun ala al-fathi. Mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in. Nah, fi mahalli raf'in litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazim. Seperti itu untuk i'rabnya. Jadi ala kulli hal adhabanna ini dia fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' mabni. Ketika kita bilang mabni, konsekuensinya adalah dia tidak bisa dikenai perubahan. Ya, tidak bisa kita katakan la'ad, misalkan la'ad habannu, la'ad habanni, nggak bisa seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dia tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari'nya mabni jika dia dihubungkan dengan nunu an-niswah.
Jika dihubungkan dengan nun an-niswah, contohnya apa? An-nisa'u yadhhabna ilal masjidi. Sekarang kita perhatikan yadhhabna. Yadhhabna ini adalah fi'il mudhari'. Mu'arab atau mabni? Mabni. Bagaimana kita bisa tahu dia kemasukan nunu an-niswah, nun perempuan. Nun perempuan. Artinya adalah an-nisa'u yadhhabna ilal masjid, artinya adalah para perempuan itu, para wanita pergi, ya. Para wanita sedang pergi ke masjid. Para wanita sedang pergi ke masjid. Kalau kita perhatikan yadhhabna, di sini dia mabni. Mabniun ala as-sukun. Seperti itu. Litisalihi biduni an-niswah. Di mahalli raf'in litajarrudihi 'anil nawasib wal jawazib. Itu kalau kita katakan di i'rabnya. Jadi yadhhabna kita perhatikan di sini, kita kembali lagi dia fil mudhari' yang mabni. Kok bisa mabni Ustaz? Karena kemasukan nunu an-niswah. Nunu an-niswah itu dia selalu berharokat fathah, ya. An-nisa'u yadhhabna, antunna tadhhabna, dan seterusnya. Yang penting dia dihubungkan dengan nunu an-niswah. Jadi teman-teman sekalian, kalau fil mudhari' dihubungkan dengan nunu at-taukid, la adhabanna, atau dia dihubungkan dengan nunu an-niswah seperti yadhhabna, tadhhabna, maka dia mabni juga. Yang pertama, kalau la adhabanna dia mabniun alal fathi, kalau yadhhabna mabniun ala as-sukun. Insyaallah detailnya akan kita pelajari di materi selanjutnya insyaallah. Jadi teman-teman sekalian, selesai sudah pembahasan kita untuk fi'il mabni, ya. Kita kembali lagi ke tadi, ya, ke modul bahwa fi'il mabni itu ada 3 secara umum, ya. Pertama fi'il madin, ya, karena memang asal fi'il madin adalah mabni. Kemudian yang kedua adalah fi'il amr. Fi'il amr ini dia mabni, seluruhnya mabni. Kemudian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mabni itu jika dia dihubungkan dengan nunu at-taukid dan nunu an-niswah. Adapun selain dua hal ini maka fi'il mudhari' kembali ke asalnya, yaitu mu'rab. Ya, dia bisa berubah. Adapun jika dihubungkan dengan nunu at-taukid dan nunu an-niswah dia tidak bisa berubah. Kemudian kita masuk ke jenis ketiga. Ada yang menarik nih. Untuk huruf, seluruh huruf ini mabni. Seluruh huruf mabni. Tidak ada ceritanya huruf mu'rab. Ketika kita mengatakan semua huruf mabni, konsekuensinya adalah seluruh huruf itu tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Ya, tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Jadi seluruh huruf apapun itu selalu mabni, alias tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Baik dia itu huruf athof, huruf huruf athof, huruf jar, dan lain-lain dia mabni, ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita kan tadi udah belajar mu'rab dan mabni. Kita masuk ke mabninya sekarang. Nah, di sini dijelaskan. Nah, di sini dijelaskan mabni fi'il madin. Jadi fi'il madin tadi kan kita sampaikan dia mabni. Oke, fi'il madin itu mabni. Tapi dia mabninya di atas apa? Jadi fi'il madin itu dia banyak jenisnya. Dia mabninya di atas apa? Ya, di atas fathah kah? Di atas sukun kah? Di atas dhammah kah? Nah, ini menurut mazhab Basrah, ya. Kalau kita mempelajari matan Muqaddimah Ajrumiyah beserta syarahnya, akan kita temukan di situ ada perbedaan di bina fi'il madin untuk dalam pandangan dua mazhab. Ya, kalau mazhab Kufah itu dia selalu mabniun ala al-fathi, ya. Teman-teman kalau belajar Muqaddimah Ajrumiyah pasti tidak asing dengan istilah ini, ya. Kalau mazhab Kufah mereka selalu
menganggap fi'il madin itu mabni alal fathi. Imma dia nanti mabniun alal fathi al-zahir maupun mabniun alal fathi al-muqaddar. Tapi kita sekarang berjalan di atas mazhab Basrah, ya. Jadi ini yang paling masyhur, ya. Adapun yang kedua tadi mabniun ala al-fathi al-muqaddar ini emang tidak terlalu masyhur, ya, kecuali uh, untuk orang yang ada keseriusan untuk mendalami ilmu nahwu. Nah, kita kembali ke intinya, ya, bahwa kita mengambil mazhab Basrah yang mengatakan bahwa fi'il madin itu bisa mabniun ala di atas fathah, bisa mabniun ala as-sukun, bisa mabniun ala ad-dhammah atau mabniun ala ad-dhammi, ya. Jadi dia bisa mabniun di atas fathah, dia bisa mabniun di atas sukun, dia bisa mabniun di atas dhammah. Kemudian kita masuk yang pertama, ya, mabniun alal fathi. Pertama, mabniun alal fathi. Kapan fi'il madin itu mabni alal fathi? Dia mabniun alal fathi jika tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Jadi dia benar-benar murni, belum bertemu dengan apapun. Ibarat bayi yang baru lahir, ya. Belum belum tercampur dengan apapun, masih polos, ya. Seperti itu juga dengan mabniun alal fathi yang pertama ini. Dia belum bertemu dengan sesuatu apapun, dia masih original. Fataha. Misalkan fataha yaftahu artinya membuka, maka fataha ini dia belum dihubungkan dengan apapun. Contoh lain seperti doroba, belum dihubungkan dengan apapun. Contoh lain syariba, minum, belum dihubungkan dengan apapun. Maka dia mabniun ala al-fathi. Dia mabni di atas fathah. Ya. Kemudian yang kedua, bertemu dengan tak ta'nis. Fi'il madin mabni ala al-fathi jika dia bertemu dengan tak ta'nis. Sudah kita sampaikan tak ta'nis itu adalah tak yang menunjukkan perempuan. Ya, tak di sini bukan domir. Dia sebagai tanda saja untuk menunjukkan bahwa fa'ilnya itu berupa mu'annas atau yang dianggap mu'annas. Contohnya fatahat. Fatahat. Misalkan fatahat Fatimatu al-baba. Ya, Fatimah telah membuka pintu. Kita perhatikan fatahat. Di sini ada tak. Tak. Nah, yang kita harus perhatikan itu adalah huruf terakhir dari fiilnya, ya. Bukan huruf terakhir paling pojok, bukan. Tidak semuanya kita lihat seperti itu. Patokan untuk melihat dia ini mabninya di atas apa, harus kita perhatikan huruf terakhir dari fiil tersebut. Kalau fataha, huruf terakhir dari fiilnya adalah ha. Ha. Maka kita perhatikan huruf ha-nya. Apa huruf harokat huruf ha-nya? Fathah. Berarti dia mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi. Kok alal fathi, Ustaz? Nah, kalau al-fathi itu dia tanda bina, ya, tanda bina. Kalau tanda i'rab fathah. Jadi yang betul itu mabniun alal fathi, ya, karena al-fathu, ad-dhammu, as-sukun itu tanda bina, ya, itu harus kita bedakan. Tapi tidak terlalu jauh membahas itu, ya. Kita langsung saja yang ketiga, ya, bertemu domir alif tasniyah, ya, bertemu dengan aliful isnain atau biasanya disebut dengan alif tasniyah. Aliful isnain atau alif tasniyah. Dia bertemu dengan alif yang mengandung makna dua. Ya. Alif di sini adalah domir, ya, isim. Bertemu dengan domir alif tasniyah. Contohnya fataha. Kita lihat apa harokat huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya adalah ha. Apa harokat huruf terakhirnya? Fathah. Berarti dia mabniun alal fathi. Tapi ada alif, Ustaz. Nah, alif di sini dia bukan huruf, ya. Alif di sini dia sebagai isim. Kok isim, Ustaz? Iya, isim domir, ya, isim domir tasniyah.
Berbeda dengan ta yang ada di fatahat. Ta di fatahat itu huruf memang dia. Harfun dalun ala at-ta'nis. Jadi fi'il madin dia mabniun alal fathi, dia mabni di atas fathah jika memiliki tiga keadaan. Pertama, tidak bertemu dengan sesuatu apapun, contohnya seperti fataha. Yang kedua, jika dia bertemu dengan tak taknis, fatahat. Mabniun alal fathi. Kita perhatikan harokat huruf terakhir, harokat huruf haknya. Kemudian yang ketiga, dia bertemu dengan domir alif tasniyah. Ya, fataha. Contohnya bagaimana Ustaz? Misalkan at-talibani fataha al-bab. Dua siswa itu telah membuka pintu. Fataha. Kok fataha Ustaz diberikan alif? Iya. Karena fa'ilnya dua orang. Fa'ilnya dua orang. Nah, itu mabniun alal fathi. Kemudian kita masuk ke kedua. Mabniun alal sukun. Ya. Dia mabni di atas sukun. Artinya adalah harokat huruf terakhirnya nanti itu adalah sukun. Ya. Sukun. Contohnya kapan? Kapan di fi'il madin mabni ala sukun? Pertama, jika dia bertemu dengan domir tak mutaharrikah. Maksudnya adalah jika dia bertemu dengan domir rofa mutaharrik. Ya, ada istilah lain mengatakan cukup dengan bertemu dengan domir rofa mutaharrik. Ya, cukup bertemu dengan domir kata ganti yang berharokat. Ya, tapi di sini tidak apa-apa. Ya, bertemu domir tak mutaharrikah. Ya, untuk memudahkan. Contohnya fatahta. Fatahta. Kita lihat apa huruf terakhir dari fiil tersebut? Ha. Fataha. Ha. Apa harokatnya? Sukun. Berarti dia mabniun ala sukun. Iya. Kok kita tahu dia mabniun ala sukun? Karena dia dihubungkan dengan domir rofa mutaharrik. Domir yang berharokat. Apa domir yang berharokat tersebut? Atta. Tak di situ berharokat fathah. Misalkan fatah ta'al-bab, kamu telah membuka pintu. Kemudian kapan fi'il madhin mabni ala sukun? Yang kedua, jika dia bertemu dengan domir na adalah ala jama'ati al-fa'ilin. Na yang bermakna kami atau kita. Na bermakna kami atau kita. Nah, contohnya bagaimana? Fatah na, pokok nunnya panjang. Nunnya panjang. Kita lihat apa huruf terakhir dari fiilnya? Ha. Oh, berarti apa huruf harokat huruf haknya? Sukun. Ah, mabniun ala sukun. Karena dia digandengkan dengan domir na adalah ala jama'ati al-fa'ilin yang menunjukkan atau bermakna kita atau kami. Kemudian fi'il madin mabni ala sukun jika dia dihubungkan dengan nun niswah atau nun jamak niswah, sama saja ya, nun jamak niswah atau nun an niswah atau nunu al inas biasanya. Jadi istilahnya banyak ya, tapi intinya sama. Nun jamak niswah. Fatahna, cirinya nun di sini, nun niswah itu tidak panjang ya, pendek. Nah, kalau na itu dia bermakna kita atau kami. Kalau na dia bermakna mereka atau kalian, khusus untuk perempuan. Nah, contohnya fatahna. Hunna fatahna al-bab. Ya, mereka perempuan itu sudah membuka pintu. Nah, jadi fi'il madin mabni ala sukun, mabni di atas sukun jika dalam tiga kondisi ini. Pertama, jika dia bertemu dengan domir tak mutaharrikah, contohnya fatahta. Harokat ha, sukun. Kemudian yang kedua, jika dia bertemu dengan na, artinya kami atau kita. Fatahna. Kemudian yang ketiga, jika dia bertemu dengan nunu
an-niswah. Fatahna, pendek ya. Itu untuk fi'il madin mabni ala sukun. Kemudian yang ketiga, fi'il madin bisa juga mabni ala ad-dhammi. Dia mabni di atas dhammah. Kapan? Jika dia bertemu dengan waw jamaah. Apa itu waw jamaah? Waw jamaah ini isim ya. Isim domir ya, kata ganti. Kenapa dinamakan waw jamaah? Karena dia waw yang bermakna jamaah. Jadi orangnya banyak. Lebih dari 2, 3, dan seterusnya. Contohnya fatahu. Fatahu. Apa arti fatahu? Mereka telah membuka. Kita lihat apa huruf terakhir dari fiil tersebut. Huruf terakhirnya adalah ha. Kita perhatikan apa harokat huruf ha-nya, dhammah. Berarti mabniun ala al-fathi. Mabniun ala al-fathi. Litisalihi biwawi al-jamaah. Kalau dihubungkan dengan waw jamaah. Nah, jadi teman-teman sekalian barakallahu fikum, untuk fi'il madin, ana ulangi, asalnya adalah mabni. Dikenai al-bina. Maka fi'il madin ini kondisi binanya atau kondisi mabninya ada 3. Pertama, dia bisa mabni ala al-fathi, mabni di atas fathah. Kedua, dia bisa mabni ala as-sukun, di atas sukun. Ketiga, dia bisa mabni ala ad-dhammi, dia bisa mabni di atas dhammah. Nah, kapan fi'il madin tersebut mabni ala al-fathi? Jika dia tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Yang kedua, jika dia bertemu dengan tak taknis. Yang ketiga, jika dia bertemu dengan domir alif tasniyah. Contohnya fataha. Kapan fi'il madin mabni ala sukun? Jika dia bertemu dengan domir tak mutaharrikah. Fatahta. Kedua, jika dia bertemu dengan domir na, artinya kami atau kita. Contohnya fatahna. Yang ketiga, jika dia bertemu dengan nun jamak niswah, fatahna. Kemudian kapan fi'il madin itu mabni ala ad-dhammi? Jika dia bertemu dengan waw jamaah. Contohnya fatahu, fatahu. Nah, jadi selesai sudah pembahasan kita untuk malam hari ini. Kemudian anak ingin bertanya sebelum tanya jawab. Taib, tafadhal. Mona, Ustazah Mona hadirah. Ya, sekarang anak dengar ya. Tadi kan anak menjelaskan, sekarang anak mendengar. Ustazah Mona hadirah. Hadir, Ustaz. Hadir, Taib, Ustaz. fi'il madin. Dia kan Hadir. ya. Ada berapa kondisi fi'il madin mabni? Ada 3, Ustaz. Baik, Yang pertama mabni fathah, mabni ala mabni fathi. sukun, Hmm. mabni dhammah. Ahsanti. Cukup. Sekarang kita tanya lagi. Ustadz Edin Saifuddin. Ustadz Edin Saifuddin hadir. Ustadz Edin, taib. Sifaul Wahid hadir. Taib. Takia. Hadir Ustaz. Oh, taib. Ustadz Sifaul Wahid. Kapan fi'il madin mabni ala al-fathi? Fi'il apa? Kapan fi'il madin mabni ala al-fathi? Ketika tidak bertemu dengan sesuatu. Naam. Kemudian Oh. Kemudian
bertemu dengan dom domir alif tahtaniyah. Ah, Tasaniyah. baik. Ah, tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Apa contohnya? Contohnya apa? Fathah. Fataha. Bertemu tak ta'nis contohnya apa? Contohnya fatahat. Bertemu alif Gosohat. Gosohat. Fatahat. fatahat. Bertemu domir alif tasniah contohnya apa? Fataha. Fataha. Toib. Ahsanta. Kemudian kapan? Ini pertanyaan untuk Mukhlis. Ustadz Mukhlis. Tafadhal. Hadir, hadir. Baik. Kapan fi'il madin mabni ala sukun, Ustadz? Bertemu domir ta'a mutakharikah, Contohnya bertemu dengan yang kedua bertemu dengan domir na. Contohnya fatahat, fatahta. fatahta, Yang kedua bertemu domir na, fatahta. Yang kedua bertemu fatahna, domir na, fatahna itu. fatahna. Yang Ya. ketiga, Yang ketiga bertemu dengan nun jamak niswah, fatahna. ya, ya. Mumtaz, ya. Jadi harus dibedakan ya. Yang kedua itu panjang, fatahna. Yang ketiga pendek, nuniswah, fatahna. Baik, Fatahna. mumtaz. Kemudian yang ketiga, eh Anissa, tafadhali. Kapan fi'il madin mabni ala dhammi? Naam. Baik. Sekarang kita tanyakan Aisyah, tafadhali. Aisyah, Ustaz. kapan fi'il madin mabni ala ad-dhamm? Yang Ustaz, Kapan fi'il madin mabni ala ad-dhammi? jika bertemu jamaah Ustaz. Baik, contohnya apa? Fatahu. Fatahu. Baik, mumtazah. Barakallahu fiik. Baik. Nah, tafadhal jika ada yang ditanyakan. Saya Ustaz. Mana? Tafadhal. Tafadhal, Ustaz. Tafadhal. Nah, itu kalau patah ta tadi bisa diganti dengan patah tum, patah ti, patah tuma, itu hukumnya sama ya Ustaz ya? Nah, sama. Makanya anak sampaikan tadi, sebagian ulama nahwu menamakannya dengan dhamir rafa' mutaharrik itu lebih bagus, ya. Mengapa? Karena tidak semua diakhiri dengan ta. Dan ini sebenarnya penamaan lebih bagus dibandingkan dengan ta mutaharrika. Nah, ya. Jadi contoh-contoh yang Syukur, ada Ustaz. di sini, afwan. Jadi contoh-contoh yang ada di sini teman-teman semua dalam rangka memudahkan saja ya. Maksudnya ketika praktek nggak harus dengan fathah terus ya, tapi bisa mendatangkan fiil lain ya. Adapun untuk domir-domir yang lain juga bisa kita kondisikan. Nah, adapun domir rofa mutaharik itu nggak harus fathah ta, tapi bisa juga dengan domir yang lain seperti fathah ta, fathah tuma, fathah tu, fathah ti, fathah tuma, fathah tunna, misalkan seperti itu.
Nah, wallahu alam. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Tafadhal. Ya, tanya Ustadz, Tafadhal. eh, yang bertemu dengan domir na panjang itu, eh, apakah fatahna itu sudah merupakan kalimat lengkap? Apa tidak perlu depannya seperti hum apa gitu, Ustaz? Bisa diulangi, Pak? Afwan. Ya, yang domir bertemu dengan domir eh, na kita itu, Ustaz. Ya, Kalau dibuat kalimat ini, apakah ini sudah merupakan kalimat lengkap atau masih perlu subjek? objek maksudnya. Objek. Fatahna itu, Fatahna itu sudah mencakup oh, objek, eh, subjek dan predikat. subjek. Iya. Jadi di situ sudah ada fiil, sudah ada fa'il, Pak. Iya, sudah ada fiil, sudah ada Ah, fa'il. oke. Cuman dia kan fiil muta'addin yang butuh objek, ya. Tinggal ditambahkan aja objeknya apa. Misalkan fatahna apa? Albab, kami telah membuka pintu atau apa? Disesuaikan dengan kalimatnya. Tapi fatahna itu di dalamnya sudah mencakup fiil, fa'il, subjek, predikat. Ya, karena di bawahnya itu pakai huna, fathana albab, ada hunanya di situ. Yang jamak nun jamak niswah itu. Iya, hunna fatahna albab. Jadi kita harus kondisikan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya teman-teman sekalian. Jadi di sini tidak langsung kita katakan fatahna albab. Tidak. Jadi kalau yang kita maksudkan jumlah fi'liyah misalkan, maka harus didatangkan fi'il. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa langsung mendatangkan fi'il tersebut beserta domir na. Tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena asalnya dia dalam kondisi mufrad. Fi'il itu harus kondisi mufrad. Itu kaidahnya. Jadi fi'ilnya itu harus kondisi mufrad. Kondisi mufrad itu seperti apa? Ya, fataha. Ya, fataha atau fatahat. Atau fatahtu atau pokoknya orang kedua bisa. Ya, seperti itu. Jadi nggak bisa kita katakan fatahna langsung. Kecuali kalau kita jadikan dia jumlah ismiyah. Hunna fatahna albab misalkan. Jadi nggak bisa kita katakan langsung fatahna albab. Ya. Misalkan di awal kata, di awal kalimat. Kecuali kalau kalimat-kalimat sebelumnya sudah ada. Jadi seperti itu. Jadi kita harus kondisikan dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyahnya. Ya, seperti itu. Oke, syukran Ustaz. Afwan. Tafadhali Ustaz Takia. Eh, Afwan Ustadz, Oh, nah, tadi Afwan. sebelumnya saya telah masuk. Mau menanyakan Ustadz, apakah mubham termasuk mabni Ustadz? Isim mubham. Ya, isim mubham. Apakah termasuk mabni atau tidak? Contohnya, isim ya atau fi'il. Ya, isim Ustadz, isim. Nah, berarti kalau isim dia termasukkah antara 6 hal yang kita sebutkan sebelumnya? Nah, Ya, ya Ustadz. isim isyarah atau isim mausul maksudnya?
Isim isyarah. Isim isyarah mabni, ya. Isim isyarah mabni, ya. Oh, Ada hadhihi, haulai dan seterusnya. Nah, oh itu termasuk. iya, Siap, Ustaz. iya, dia termasuk al asma'u al mabniyah. Syukur, Ustaz. Jazakallah. Afwan wa iyyakum, Siap. ya. Jazakallah, Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Nah, apakah ada pertanyaan lagi ikhwah? Sepertinya tidak ada ya. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ikhwah. Masya Allah, pelajarannya insya Allah mudah ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu memahami ilmu Amin. Allah dan diberikan keistiqomahan Amin. dalam belajar dan beramal. Amin. Barakallahu fikum. Amin. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa Amin. atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Syukron, Ustaz. Jazakallah. Jazakumullah khairan.